يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para santri sekalian, bagaimanakah kabar kalian siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih semangat ya? Iya. Insyaallah. Pada pertemuan siang hari ini, insyaallah kita akan mempelajari tentang pelajaran IPA. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik para santri sekalian, untuk link presensi ya, nanti kalian bisa presensi ya. Nanti saya akan kirim, karena ini berarti kan sesinya sesi siang ya. Nanti insya Allah kita akan kirim, nanti kalian silahkan isi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Bahwasanya makhluk hidup yang ada di dunia ini beraneka ragam. Silahkan siapa yang mau berpendapat makhluk hidup yang ada di dunia ini apa saja, silahkan. Saya catat yang Manusia, hewan. baik para santri sekalian. Untuk memudahkan pemahaman kita untuk hari ini, ya, Ustadz membawa ya seekor binatang ya ini. Tata yang tadi. Ini gambar apa ya? Ini apa namanya? Binatang apa ya? Kodok. Katak. Kodok. Katak. Iya, katak. Mungkin ada yang bisa menceritakan tentang katak. Katak itu di mana? Ciri-cirinya bagaimana mungkin? Kataknya di samping rumahku tadi. Kenapa sih? Kalau samping rumahku sawah katanya. Oh, Katak. iya. Kodok. Fadil, silakan Fadil. Ya. Tak. Kerudung. Ustaz. Ya, kerudung. Fadil Ahmad mau menjelaskan tempatnya di mana? Hah? Tempat hidupnya katak. Ustaz. Di sawah atau di ladang atau di pantai? Sawah. Ya di sawah. Kemudian bergerak dengan apa? Gerak dengan kaki. Kaki. Ya bergerak dengan kaki. Nah itu contoh salah satu makhluk hidup yang kita temui di sekitar kita ya. Nah atau hewan yang kita temui di sekitar kita, dan hewan itu banyak ya, tidak hanya katak. Maka pada pertemuan kali ini nanti kita akan mencoba tentang macam-macam hewan ya. Coba saya akan share screen. Ya ini tadi ya, apa yang Ustadz bawa tadi sudah tahu ya. Benar, itu tadi katak.
Sekarang ini adalah hewan yang lain selain katak. Siapa yang bisa menyebutkan? Gambar apa itu? Monyet. Ya, Monyet, monyet, katak, siput, monyet, katak. siput, katak. Monyet. Kira-kira 3 hewan ini memiliki ciri yang sama tidak? Tidak. 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 Ya. Tidak. Kalau dilihat dari makanannya sama tidak? Tidak. 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 Geraknya Tidak. 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 Sama. tidak atau berbeda. Tidak. Maka dari itu 3 binatang ini bisa dikelompokkan jadi satu tidak? Tidak. 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 Ya, betul ya. Ya, ternyata hewan itu banyak macamnya. Apa manfaat kita mempelajari hewan? Ya, selain kita mengetahui bagian-bagian hewan, jenis-jenis hewan, mempelajari ini juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bahwasanya Allah telah menciptakan ya hewan dan teman-teman hewan, macam-macam hewan. Ya. Inilah salah satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun yang menjelaskan tentang Allah menciptakan hewan. Coba salah satu membaca, yang bacaannya bagus. Sing juara 1 kemarin, ada enggak juara 1 Al-Quran kemarin? Allahul ladzi ja'alakumul an'am. Silakan, Mas siapa? Saya tulis loh. Saya Ustaz, saya mau Ustaz. Ya, Mas siapa Mas? Ahmad Ustaz, Ahmad Zaid. Ahmad Zaid, kelas berapa Mas? 7B Ustaz. Nomor absen? 1 Ustaz. 1, oke, silakan dibaca Mas dan artinya sekalian. Allahul ladzi jama'ala lakum al-an'ami litarkabu minha wa minha ta'kuluna wa ta'kuluna wa lakum fiha manafi'u walitabluhu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alal fulki tuhmalun. Nah, artinya? Allah lah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. Dan ada lagi manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak, yaitu untuk kamu. 132:7. Dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. Dan kamu dapat diangkut dengan mengendarai binatang-binatang itu. Dan dengan mengendarai bahtera. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini jadi manfaat dari Allah menciptakan binatang. Ternyata itu ada manfaatnya yang bisa kita rasakan ya, di antaranya sebagai makanan. Tentu kalian suka ya, makan sapi suka enggak? Makan kambing juga suka ya. Kemudian juga untuk apa namanya? Tadi lagi makan. Tempat berkendara. Zaman dulu ya, naik onta, tidak seperti sekarang. Dokar. Dokar ya, sekarang itu dokar ya, sangat bermanfaat sekali ya. Kemudian selain, kalau ini mungkin hewan-hewan yang besar ya, ada juga hewan yang kecil. Nah ini, Allah telah menciptakan keutamaan pada lebah. Nah, ini lebah itu hewan yang kecil tapi manfaatnya besar. Apa manfaatnya? Ngambil sari Madunya. Ya, madunya bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat. Nah, ini penyembuh bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan.
Ini contoh dua macam hewan, ternyata manfaatnya luar biasa, ya. Agar kita semuanya hari ini dapat manfaat, mari kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Insya Allah kalian akan menjadi orang yang hebat. Hanya setiap pelajaran apapun berusaha untuk bersungguh-sungguh, ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari animalia. 5 di antara makhluk hidup yang ada di dunia ini namanya animalia. Kelihatan enggak? Animalia itu adalah nama Latin. Kelihatan Ustaz. Ya, nama Latin atau nama ilmiah dari hewan, pertumbuhan, plantae, dan seterusnya. Nah, tujuan kita belajar pada pertemuan kali ini, yang pertama, dengan kita belajar kali ini nanti dengan diskusi maupun mengerjakan LKPD, kalian bisa mengelompokkan hewan berdasarkan karakteristik yang diamati. Ini siapa ya? Kemudian yang kedua, menganalisis berbagai macam hewan berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang ketiga, menyajikan hasil klasifikasi makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Inilah tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti akan ada penilaian sikap, siapa-siapa yang aktif, siapa-siapa yang tidak aktif, yang baik, tidak baik, masuk di penilaian sikap. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, nanti ada soal di akhir, kalian kerjakan. Yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu hasil kerja kelompok, ya, proses pekerjaannya ketika presentasi nanti masuk di penilaian keterampilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti pada hari ini. Tadi baru pendahuluan, sekarang inti. Baik, untuk kegiatan inti ini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan ya. Tidak Ustaz. Ya. Baik. Kegiatan inti. Nah, perhatikan. Amatilah. Di situ ada kelompok A dan ada kelompok B. Ini dikelompokkan menjadi 2 ya. Ini kelompok A, ini memiliki kesamaan. Kemudian kelompok B ini juga memiliki kesamaan. Pertanyaannya, kenapa siput, cacing, kalajengking, dan sikon, ya sikon ini polifera maksudnya, masuk kelompok A, kemudian kambing, ular, ayam, ikan, dan katak masuk kelompok B. Ya, kira-kira ada yang ingin berpendapat, silahkan. Karena memilih banyak sel. Ya, ini siapa mas namanya? Ismikal. Sri Inara. Siapa mas ini? Ismikal. Ismikal. Jawabannya apa mas Ismikal? Coba dikeraskan mic-nya. Berbeda. Karena memilih banyak sel. Karena tempat cari makan mereka berbeda. Oh, cari makannya berbeda. Baik. Satu lagi coba. Silakan satu lagi. Yakub. Karena mereka tidak punya banyak sel.
Siapa ini? Rizali Maulana. Nomor berapa? Kelas berapa, Mas? 7C nomor 7. Apa jawabannya? Karena mereka tidak punya banyak sel. Karena mereka Tidak punya banyak sel. Nah, tidak punya banyak sel. Baik. Coba kita ya. Kira-kira apa yang membedakan? Ukuran. Baik. Kalau kalian makan bekecot, pernah makan bekecot belum? Enggak pernah. Keong, Belum. keong, pernah makan Pernah, keong? Pernah. Ya. Kalau kalian makan Pernah, keong itu Ustaz. ada tulangnya, nggak, Pernah. Mas? Enggak. Ada. Enggak ada. Nggak ada. Ada ya. Makan cacing pernah nggak? Bedanya data dan Nggak boleh ya? insert. tapi ini siapa yang makan? Tidak, Ustaz. Nggak boleh ya. Ada tulangnya nggak ini? Enggak lah. Enggak. Nggak ada. Nggak. Kalau kalian makan kambing, ada tulangnya nggak? Ada. Ada. Enggak pernah. Pernahnya patah. Makan ikan, ikan, ada tulangnya nggak? Ada. Ayam? Ada. Ada. Jadi, yang paling tepat, yang membedakan kelompok A dan kelompok B itu kaitannya dengan apa? Tulang, ya. Ada tulang. Kalau jengking nggak punya tulang ya, Ustaz? Ya, cari aja, coba kalau jengking kalian buka, ada tulangnya nggak? Ada. Nggak ada. Tulangnya di luar. Kalau jengking bukan tulang, tapi sisik. Ya. Tidak ada, Ustaz. Iya. Jadi yang membedakannya adalah kalau pada iya A ini adalah kelompok Avertebrata tidak bertulang belakang, kalau B ini bertulang belakang. Ya, itu ya. Dan Baik. Tapi di Google kok Lebih memahami terkait dengan Avertebrata dan Vertebrata, Tadi aku bilang itu, Ustaz, takut salah. kalian ayo kita lakukan kegiatan di LKPD ya. Ayo. Ini ya. Lembar kerja peserta didik klasifikasi makhluk hidup. Nah, nanti nama anggotanya ditulis di sini. Ini bukannya yang Ustaz suruh apa kerja kelompok mana ya? Iya, iya. Ini makanya nanti kalau sudah dipresentasikan. Cuman yang ada yang belum mengerjakan ya. Makanya yang belum kalian kerjakan. Presentasinya apa dibuat video atau langsung dari Meet nanti? Langsung dari Meet aja. Ini ya. Ini sudah kita bahas. Nanti kalian ini. Nah, pengumpulan data ini. Nah, ini ya. Dari gambar ini kalian coba nih. Setelah kalian amati, apa kalian tahu semua nama hewan tersebut? Sekarang coba kalian amati gambar tersebut baik-baik. Pasti setiap individu memiliki karakteristik masing-masing. Untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, silahkan kalian buka lembar berikutnya dan selesaikan tugas yang telah disediakan. Ya. Untuk menyelesaikan tugas ini, kalian bisa membuka buku, literatur yang lain, internet, diskusi sama teman, ya. Ini kalian kerjakan. Coba analisis pertanyaan bawah ini. Ustaz, saya itu yang ciri-ciri kingdom animalia. Ya, ciri-ciri kingdom animalia ini juga kerjakan. Berapa jumlah sel yang dimiliki makhluk hidup ini? Animalia itu hewan. Hewan itu bebas, hewan apa saja. Ya, bagaimana cara hewan memperoleh makanan? Contohnya kalau kalian hewannya sapi, bagaimana cara memperoleh makanan? Kalian tulis sapi atau mungkin berdasarkan gambar ini kalian pilih salah Ustaz, satu. suaranya putus-putus. Putus-putus. Enggak lancar, Ustaz. Lancar ya. Umpamanya kalian pilih kambing. Ya, kambing. Ustaz, suaranya putus-putus. Saya putus-putus. Suara putus-putus, Ustaz. Enggak, Ustaz. Lancar. Yang lainnya lancar atau putus-putus suara saya? Lancar. Lancar ya. Baris satu di gambar apa, Ustaz?
gambar 1 ini adalah sikon siliatum. Jadi kalian bisa menggunakan internet itu untuk mencari referensi informasi ya. Jadi tetap menggunakan internet itu saya kira boleh asalkan untuk hal-hal yang positif. Ini Sudah ada yang siap? tugasnya yang diskusi yang kemarin kan? Ya, diskusi yang ini, yang hari ini. Tapi kan tugasnya sudah tak share kemarin. Sekarang kalau sudah siap, silahkan Mas Ismikal, ya. Ismikal, kelompok 3, kelas 7A, silahkan untuk bisa presentasi. Yang lainnya mendengarkan, kalau ada yang pengen ditanyakan silahkan tanyakan. Keaktifan dalam bertanya ini dinilai. Silakan dibaca. Lembar kerja peserta didik LKPD kelas Mas, klasifikasi makhluk. Ya, Mas, salam Ya. dulu. Kami mewakili dari kelompok berapa akan mempresentasikan begitu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelas 7A, kelompok 3, nama saya Ismikal Sidik Sadianto. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya. Pengolahan data, ciri-ciri kingdom Animalia. Berapa jumlah sel yang dimiliki makhluk hidup ini? Makhluk hidup kingdom Animalia itu memiliki multiseluler ya, atau memiliki banyak sel. Bagaimana cara hewan kingdom Animalia memperoleh makanan? Hewan kingdom Animalia mencari makanannya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak seperti pohon yang dapat berfotosintesis sendiri. Apa alat gerak yang digunakan makhluk hidup ini? Untuk yang di darat, kaki dan tangan. Dan untuk yang di air, sirip dan ekor. Apakah makhluk hidup ini memiliki sel saraf? Ya, makhluk hidup ini memiliki sel saraf. Tuliskan karakteristik dari gambar hewan yang telah kalian amati dari awal pembelajaran. Nomor 1, cacing. Ada tidaknya tulang belakang? Tidak, cacing tidak memiliki tulang belakang. Habitat cacingnya itu di darat. Cara bergerak cacing itu melata, penutup tubuh, lendir, dan kulit. Ciri khusus cacing yaitu memiliki lendir di kulit. Nomor 2, ayam. Ada tidaknya tulang belakang? Ya, ayam memiliki tulang belakang. Habitat ayam yaitu di darat. Cara bergerak ayam yaitu berjalan. Nutup tubuh ayam yaitu bulu. Ciri khusus ayam adalah hewan unggas. Nomor 3, ikan. Ada tidaknya tulang belakang? Ya, ikan memiliki tulang belakang. Habitat ikan yaitu di air. Cara bergerak ikan yaitu berenang, penutup tubuh ikan yaitu sisik. Ciri khusus ikan adalah hewan poikilotrem. 4. Nama hewan kalajengking. Ada tidaknya tulang belakang? Ya. Habitat kalajengking yaitu di darat. Cara bergerak yaitu berjalan. Penutup tubuh adalah exoskeleton. Ciri khusus memiliki sengatan di bagian belakangnya. Nama hewan kambing. Ada tidaknya tulang belakang? Ya, karena kambing memiliki tulang belakang. Habitat kambing yaitu di darat. Cara bergerak kambing berjalan. Penutup tubuh kambing bulu. Ciri khusus kambing yaitu memiliki tanduk di kepalanya. Nama hewan ayam. Ada tidaknya tulang belakang? Ya. Habitat ayam yaitu di darat. Cara bergerak ayam berjalan. Penutup tubuh ayam bulu. Ciri khusus ayam yaitu memiliki jari yang tajam.
Menarik kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan antara lain, ciri-ciri kingdom Animalia adalah memiliki banyak sel, mencari makanan sendiri, memiliki sel saraf. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Karakteristik beberapa porifera, karakteristik khusus tubuhnya berpori-pori. Contohnya spons. Annelida, karakter khususnya adalah memiliki rongga tubuh yang sempurna. Contohnya lintah. Moluska, karakter khususnya adalah mempunyai tubuh yang bervariasi. Contohnya siput. Terus arthropoda, karakteristik khususnya tubuhnya beruas-ruas. Contohnya serangga. Pisces, karakteristik khusus tubuhnya ditutupi oleh sisik dan lendir. Contohnya ikan. Amfibia, kulitnya halus. Contohnya katak. Reptilia, berkulit kering. Contohnya kadal. Aves, mempunyai pundi-pundi udara di dalam tubuhnya. Contohnya burung. Mamalia, karakteristik khususnya perkembangan otak paling sempurna. Contohnya carnivora. Ya, silakan ditutup dulu, Mas. Ditutup dengan salam dulu, Mas. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mas siapa sih? Ismikal ya. Mungkin untuk yang dipresentasikan jangan ditutup dulu, tapi dibuka. Coba dibuka lagi. Oh iya. Dipresentasikan lagi, tapi nggak usah dibaca. Jadi saya lihat lengkap sekali ya, dan jawabannya juga bagus, sudah bisa mewakili dan pembagian macam-macam hewan ya, dan juga شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب. Baik teman-teman sekalian, dari pemaparan dua teman kalian tadi memberikan penjelasan kepada kita semuanya ya, bahwasanya hewan itu ada beberapa macam berdasarkan tulang belakangnya ya. Ada apa dan apa? Vertebrata dan Kesimpulannya? invertebrata. Iya, vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah hewan yang bertulang, sedangkan invertebrata hewan yang Tidak bertulang. Belakang. tidak belakang tulang. Baik. Belakang. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan ya tentang macam-macam hewan ya. Tadi kan teman-teman kalian sudah menjelaskan, sekarang saya akan menguatkan. Jadi saya akan share screen. Ini tadi ya. Sudah kelihatan? Ini tadi sudah dijawab teman-teman kalian. Ciri-ciri animalia yang pertama, jumlah sel. Jumlah selnya adalah banyak. 16. Ya, hewan itu termasuk multiseluler. Ya. Makhluk hidup yang memiliki sel yang banyak. Kemudian, cara hewan memperoleh makanan. Ya, dia tidak bisa membuat makanan sendiri seperti tumbuhan. Dia membutuhkan ya, membutuhkan tumbuhan atau namanya heterotrof.
Ya, kemudian alat geraknya bermacam-macam ya. Kalau ada yang di darat itu pakai kaki, kalau yang di air itu pakai sirip. Apakah makhluk hidup itu memiliki sel saraf? Ya, memiliki. Ya. Jadi ini penjelasannya, animalia itu ada dua, ada invertebrata, ada vertebrata. Yang tidak bertulang ada porifera, ada colelerata. Ini Pak Ustaz. Porifera ini hewan berpori. Pun yang vertebrata bertulang belakang itu ada Pisces, itu ikan. Amfibi, katak, reptil, kadal, aves, burung, mamalia itu yang menyusui. Contohnya kerbau, sapi, monyet, ya, dan seterusnya. Kita akan jelaskan satu persatu. Ini porifera ya, gambarnya seperti ini. Porifera itu apa Ustaz? Karang bukan? Bukan. Pondok. Porifera ini dia memiliki pori-pori, ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah colelerata. Ubur-ubur. Ya, ubur-ubur. Kemudian platyhelminthes, cacing pipih. Pipih. Cacing Ada banyak. Anelida cacing belang. Nih. Kemudian arthropoda. Ripan ini arthropoda, kalajengking arthropoda, kupu-kupu arthropoda. Ini Echinodermata, hewan berkulit bumi. Ivan. Bintang laut, landak laut. Kemudian Pisces, ikan. Amfibi, katak. Ular. Kemudian reptil, ada oke, ular masuk reptil. Makanya kalau kalian pernah menyaksikan pameran reptil, Kalajengking, ada kalajengking termasuk nggak Ustaz? Kalajengking termasuk reptil atau bukan? bukan, masuknya arthropoda. Kemudian aves, burung. Ini mamalia, kambing, hewan menyusui. Nah, dari itu semuanya nanti kalian bisa mengerjakan latihan ya lewat ALC. Berarti matematikanya Ya, ini ALC. nggak ada Ya. Ustaz. Di sini tidak ada. Senin Berarti depannya lagi. Senin depannya lagi ya. Waduh, yes sir. ALC. Ya, kemudian tugasnya Banyak amat. nah ya, klasifikasi makhluk hidup yang animalia. Saya kira begitu pertemuan kali ini ya, tugas sudah. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ya kita nanti bertemu lagi 2 minggu lagi mungkin ya. Yaitu kalau lanjutannya ini adalah klasifikasi materi ya, bab 3. Terima kasih partisipasi dari para santri sekalian, juga semangatnya ya. Semoga pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bisa lebih baik lagi, dan semoga apa yang dipelajari pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز.
استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب